Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan. Ya, kali ini kita akan sama-sama mereview kembali sebuah game kripto baru. Ya, nama dari game ini adalah Crypto Plan Club. Ya, jadi ini adalah game NFT baru dengan model farming. Ya, jadi pilihan berkebun terbaik untuk tetangga dan sekutu Anda. Jadi itu dia. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dalam bermain game kita memerlukan beberapa item. Ya, di sini terlihat jelas kita memerlukan land, ada seed, ada maintenance untuk, seat kita dan juga tentu saja kita membutuhkan watering untuk plant kita. Nah, mulai hasilkan dengan CryptoPlan. Jadi CryptoPlan ini adalah contoh yang lebih baik dari apa yang bisa menjadi permainan pertanian. Dengan tim yang akan meledakkan permainan hingga kapasitas maksimumnya. Itu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi farmer, ya. Nah, gimana kalau kita mau jadi tukang kebun? Jadi ikuti kami dalam petualangan ini, di mana Anda akan menjadi tukang kebun yang akan merawat tanaman tetangga. Semuanya dalam proses menghasilkan yang sederhana. Jadi CryptoPlan ini ingin mengambil ide awal memiliki tanaman yang perlu dirawat tanpa menghubungkan pemain dengan pohon dunia yang membosankan atau hadiah yang berlebihan. Jadi kami adalah permainan sederhana dengan sederhana yang akan menjadi hebat. Nah, ini yang patut digarisbawahi itu adalah reward yang tidak berlebihan ya. Ketika sebuah game NFT mempunyai reward berlebihan, kita akan mengetahui endingnya itu adalah apa? Tokennya itu pasti akan rug pull ya, karena banyak holder, terus juga mereka pun akan langsung sigap untuk menjual tokennya. Jadi semakin banyak yang menjual dibandingkan dengan sedikit yang membeli, tentu akan membuat harga sebuah token akan semakin turun. Nah, untuk kontrak cerdas, jadi untuk token utama, jadi dari Crypto Plan Club ini masih belum public ya. Jadi kita jangan sampai tertipu jikalau di luaran sana kita menemukan Crypto Plan Club. Itu pasti sudah pasti fake ya. Jadi ditunggu dulu dari announcement resminya kapan kripto ini akan launching dan bisa dilakukan public sale. Selanjutnya kita bisa lihat di roadmap ya. Jadi sekarang ini kita sedang berada di kuartal 4 2021 ya. Apa yang akan terjadi di 2021 di kuartal 4 ini ya? Kalau yang saya lihat ini yaitu adalah ada pembuatan token dan audit dari token. Nah, ini yang bagus ya. Setelah dia membuat sebuah token, tokennya itu juga langsung diaudit. Jadi bisa membuat harga token lebih stabil. Jadi kemungkinan rug pull-nya itu akan semakin sedikit. Setelah itu dia akan private sale dan juga public sale, dan juga dia akan ada listing di decentralized exchange ya. Dan yang paling kita tunggu itu pasti adalah FAMODE. Karena dari FAMODE ini kita bisa menghasilkan cuan dari game NFT ini. Patut kita tunggu ya. Seperti apa nanti game NFT FAMODE dari CryptoPlan ini. Masih belum ada bayangan ya di kita sekarang ya, karena masih dalam proses preparation
Ya, mudah-mudahan paling tidak di Desember ini kita sudah bisa merasakan, menikmati gimana rasanya farm mode. Di 2022, di kuartal 1, kita akan bisa masuk ke dalam kompetisi MVB, terus juga peluncuran aplikasi seluler, jadi kita bisa memainkan game ini di handphone kita. Selanjutnya peluncuran mode pertanian versi 2, jadi di versi 2 itu akan ada cuaca dan musim, terus juga kontes dan hadiah, serta jenis tanaman NFT baru. Nah, itu dia untuk roadmap-nya ya, sangat jelas. Dan selanjutnya kita lihat dari tim pengembang. Di sini kita lihat ada beberapa orang yang menjadi tim inti, tim pengembang dari developer CryptoPlan. Cuma kalau dari foto-foto yang dipajang ini, saya rasa ya, ini opini saya pribadi ya, melihat tidak begitu seriusnya ya, ataukah begitu santainya mereka seperti memajang foto profil selfie biasa ya. Jadi kan biasanya kalau dari NFT yang sudah keren itu biasanya mereka lebih formal ya untuk menampilkan diri ke publik. Ya, itu adalah pendapat opini saya pribadi untuk tim inti dari developer game CryptoPlan ini. Untuk sekarang ini karena game belum launching, jadi ada prapenjualan ya. Jadi kita bisa membeli land, ada seed, dan juga ada farming bundle. Nah, untuk farming ini yang masih tersedia itu hanya seed saja ya. Jadi membeli satu seed itu harganya 50 USDT. Nah, jadi kita harus mempunyai token USDT ya di sini ya. Kita nggak menggunakan BNB ataupun token CryptoPlan itu sendiri. Jadi pasti harganya ya. Yang karena yang dipakai itu USDT. Untuk yang lainnya ini sudah terjual ya. Jadi untuk Landseed yang farming bundle dan yang landlord bundle ini sudah semua terjual. Wah, ini ngeri sekali ya harganya ya, 5.500. Hampir 60 juta ya untuk investasi di landlord bundle ini ya. Tapi ya itu namanya game NFT, semakin besar kita investasi, hasil yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin sedikit kita investasi ya hasilnya juga sedikit. Tetapi tetap ingat, setiap kita menghasilkan, kita harus bisa merasakan syukur kita sudah bisa menghasilkan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tokenomik dari uh, token CryptoPlan ini ya. Jadi tentunya kita akan melihat reward pool ya. Jadi untuk reward pool di sini sejumlah 25% dari total supply yang ada ya. Jadi sekitar 7 juta token yang ada di reward pool, dan juga cadangan di sini ada 9.520.000 token yang dipakai untuk cadangan. Untuk mitra dan teknologi ya, seperti biasa ya, ada Pancake, dia berada di dalam jaringan Smart Chain. Jadi untuk Pancake ini nanti kita untuk membeli tokennya, dan untuk ID kita tentunya kita memakai MetaMask tercinta ya. Nah, oke, nah itu dia dari review kita dari webnya CryptoPlan Club Farming di sini ya. Nah, gimana sih cara kita nanti untuk bisa menghasilkan cuan dari game ini? Kita langsung saja ke white papernya ya.
Nah, kita cek ke gameplay. Nah, untuk modus pertanian, jadi CryptoPlan Farm Mode adalah mode pertama dari permainan, di mana Anda dapat membeli tanaman Anda di pasar dan mulai mengairinya. Anda juga bisa mendapatkan benih dari pasar. Selain itu, Anda bisa bersenang-senang hanya dengan mengairi tanaman orang lain, cara yang lebih mudah untuk masuk ke dunia CryptoPlan. Nah, jadi ada dua cara di sini untuk menghasilkan cuan. Pertama kita farming NFT kita dan kedua kita bisa membantu orang lain mengairi tanaman NFT orang lain ya. Dari kita mengairi itu kita juga bisa mendapatkan reward nantinya. Untuk investasi awal memainkan game ini itu adalah $25 ya, kurang lebih di 400 ribuan lah ya. Tapi itu sesuai dengan harga CPC token ya. Jadi mungkin ini yang dipakai ini adalah harga public sale nanti. Jadi kalau nanti harga tokennya naik ya otomatis juga dolarnya akan naik. Jadi Anda akan mendapatkan kesempatan untuk membeli 2 tanaman non-NFT menatap permainan dengan manfaat yang berbeda dari tanaman lain. Nah, itu ya. Jadi selain NFT yang bisa kita tanam, dia juga menyediakan 2 tanaman non-NFT. Jadi tanaman yang kita beli itu kita hanya bisa gunakan untuk farming saja dan kita tidak bisa perjualbelikan karena itu adalah item ya, bukan NFT. Anda akan mendapatkan BPK langsung untuk bermain game, tidak ada token kedua, dengan biaya penarikan 30%, memiliki 2% lebih sedikit setiap hari hingga hari ke-15. Jadi di sini kalau kita mau melakukan withdraw itu ada biayanya 30%. Tetapi kalau kita mau menunggu sampai hari ke-15, itu kita sama sekali tidak kena biaya ya. Jadi 0% biaya kita untuk withdraw. Nah, begitu juga selanjutnya kalau kita sudah withdraw, ini akan terulang kembali. Anda harus waspada terhadap gagak dan belalang. Gagak akan menghadirkan produksi tanaman, sementara belalang akan mengkonsumsi sebagian dari produksi tanaman. Jadi ini dia enemy kita ya. Ada gagak, ada belalang. Jadi nanti pasti akan ada sebuah item yang harus kita beli. Jika tanaman kita ada gagak, kita akan memakai item tersebut dan begitu juga belalang untuk mengusir mereka. Jadi kita harus mempunyai sebuah item ya. Nah, itu dia dari mode farming gimana caranya kita bisa menghasilkan cuan dari mode farming ini. Coba kita cek-cek untuk roadmap ya. Roadmap sama ya seperti yang di depan tadi ya. Ada di kuartal 4 2022 ya. Mudah-mudahan farm mode ini nggak harus di Desember akhir lah ya. Agar kita lebih cepat merasakan gimana farm mode ini ya. Setiap game pasti ada rules-nya. Coba kita cek ya di sini ya. Jadi aturannya oke. Di sini ada beberapa aturan dasar dan alasan mengapa Anda bisa mendapatkan ban permanen di dalam game. Jadi kalaupun kita menyalahi aturan, kita juga bisa kena ban ya. Jadi akun kita bisa dinonaktifkan secara sepihak. Jadi aturannya itu adalah hanya ada 2 akun per IP. Jadi itu ya, kalau ada 3 otomatis pasti ke-ban. Jadi dalam satu IP hanya boleh bisa 2 akun. Anda tidak dapat menghubungkan dompet yang berbeda pada perangkat yang sama. Nah, jadi di dalam satu device itu nggak boleh ada 2 wallet yang bisa kita gunakan. Karena satu device pasti ada satu IP yang terdetek.
dan Anda tidak diizinkan untuk menyalahgunakan bug atau eksploitasi. Ini sebenarnya bug ini kan kesalahannya dari developer ya, kalau kita mendapatkan sebuah bug dari game NFT. Tapi rule is rule ya. Kalau kita memakai bug tersebut dan mengeksploitasi ke publik sehingga banyak orang yang menggunakan bug tersebut, kita juga ada kemungkinan besar kena ban permanen. Tapi aturan ini masih dapat berubah ya seiring berjalannya waktu. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan update-update dari game ini, teman-teman bisa mengikuti sosial media mereka ya. Ada di Twitter, Instagram, dan juga Telegram Indonesia di sini ya. Jadi kita bisa diskusi-diskusi di sana bagaimana kita bisa farming untuk menghasilkan cuan di CryptoPlan ini. Nah, itu dia review kita terhadap game CryptoPlan Club. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa berguna bagi teman-teman ya. Dan tetap sebelum melakukan investasi di dalam dunia game NFT, tetap lakukan riset mandiri ya. Karena dana yang dimiliki adalah dana pribadi teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap dana yang digunakan. Oke, itu dia informasi kita hari ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan tetap salam cuan, salam holder, always win.